merasakan apa yang saya rasakan di sini. Aduh, energinya luar biasa. Syarat sekali dengan makhluk astral. Saya yakin yang sering menampakkan diri itu adalah Ratu Kepala Buntung, kemudian noni-noni Belanda, kemudian Tuan Menir lah istilahnya, kurang lebih begitu yang sering terjadi untuk menambah penerangan. Ubinnya yang saya kagum teman-teman. Nah ini nih masih autentik dari zaman Belanda. Nah tuh cukup gelap di sini. Ini luar biasa rasanya di sini. Creepy sekali. Saya merasakan hal yang beda. Ini pakai lampu ya teman-teman. Kalau saya nggak pakai lampu, kurang lebih begini. Hai, jumpa kembali. Ratusan jumlah rumah Belanda di tanah air sangat menarik untuk kita bahas. Kalau cuma negeri itu duduk-duduk Apa itu? gini, Oh, tok 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 gitu. duduk itu sehari-hari. Rata-rata menyisakan cerita mistis pada setiap waktunya. Termasuk rumah Belanda yang pernah dijadikan lokasi syuting film horor ini. Jadi katanya sih anak saya sendiri bilang mau diambil. Jiwanya Bayi mau itu, diambil. bayi itu yang dikandung itu mau Oh, waktu diambil. itu hamil anak bapak. Bisa habis kalau tidak keliru 8 bulan kayak negara. Walah, iya iya. Itu. Baik yang berwujud maupun yang hanya ingin menunjukkan eksistensinya. Di sini yang makanya yang muntah-muntah. Yang Yang muntah-muntah. muntah-muntah di sini, Di Pak. sini kamar ini. Terus kalau di situ buat kamar. Setiap sudut dari rumah Belanda seakan bercerita bagaimana indahnya bangunan ini. Teman-teman, mari kita mulai eksplornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Fan Adventure. Oke teman-teman, saya berada di sebuah rumah yang cukup vintage. Artinya memang cukup klasik teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, rumah ini pernah dibuat sebagai tempat syuting film horor, yaitu film Kafir teman-teman, yang dibintangi oleh artis senior, yaitu Om Sujiwo Tejo. Nah, rumah ini sudah lama memang berdiri sejak penjajahan Belanda teman-teman. Saya masih berada di halaman. Nah, itu jalan raya ke arah kanan Gunung Kemitir. Jadi ke arah kiri adalah kota Jember. Jadi kita berada di lereng Gunung Kemitir. Jadi beberapa meter saja ke depan ini sudah masuk ke Gunung Kemitir. Begitu kurang lebih teman-teman. Halamannya yang cukup luas, luar biasa. Dan rumah ini terhitung dimiliki oleh pemerintah ya, oleh negara, karena ini milik PTPN teman-teman, Perkebunan Indonesia gitu kurang lebih ya. Oke, kita mungkin muter-muter keliling-keliling dan dipagari oleh tembok yang cukup tinggi. Sepertinya ini area kolam teman-teman. Saya penasaran sebelum kita masuk. Nah, karena ada kubangan ya di depan sana. Oke, kita cek maju. Oh, wow, keren. Keren. Assalamualaikum. Ya teman-teman, ini sebuah kolam sepertinya.
Dan di tengah-tengah seperti ada tugu. Boleh teman-teman merasakan apa yang saya rasakan di sini. Aduh, energinya luar biasa. Syarat sekali dengan makhluk astral, saya yakin. Ini bekas kolam. Ya, di tengah ada tugu, teman-teman. Ngeri juga, tugunya seperti kuburan. Pojok sana ada sebuah tandon air yang cukup besar. Dan ada sebuah sumur tua. Cuman untuk ke sana aksesnya susah ya, teman-teman. Keren. Halaman yang cukup luas. Banyak pohon-pohon besar di sini juga menambah kesan mistis dan angkernya, teman-teman. Ada jalan kecil seperti jalan taman, boleh diperhatikan. Nah, dipagari oleh tanaman seperti ini, teman-teman. Luar biasa. Ini sudah hampir maghrib ya, teman-teman. Kita percepat mungkin, keluar lagi ke jalur utama. Mungkin teman-teman menangkap atau mendengar suara zikir-zikir dari musola ya. Di depan ada pos jaga. Alhamdulillah saya dikasih izin oleh Bapak Sutikno yang kebetulan menjaga di sini, teman-teman. Halaman yang cukup luas. Boleh perhatikan, teman-teman, di belakang saya. Jadi ini jalan utama untuk masuk ke rumah ini. Keren sekali. Kurang lebih beginilah. Saya rasanya seperti Belanda yang lewat di suatu taman, sebuah taman yang cukup bagus. Luas sekali. Nah, luas sekali, teman-teman. Keren. Oh iya, teman-teman, saya ceritakan sedikit banyak hal mistis yang terjadi ketika syuting film Kafir. Nah, ketika syuting film Kafir, banyak fenomena yang terjadi menurut Bapak Sutikno, termasuk gangguan-gangguan para artis. Kemudian Bapak Sutikno juga menceritakan beberapa hal aneh, teman-teman, seperti gedoran-gedoran pintu yang menutup sendiri. Kemudian putri dari Bapak Sutikno juga pernah kesurupan di area ini. Ya, kurang lebih begitulah, teman-teman, karena memang rumah ini sudah berabad lebih ya. Nah, di depan ini ada toilet ya, yang sudah cukup parah kerusakannya. Kita boleh cek. Oke. Ya, assalamualaikum. Oke. Energinya luar biasa. Padahal ini terbuka, teman-teman. Ada 3 toilet yang sudah terbengkalai dan mungkin tidak terpakai lagi di sini. Yang saya suka di sini ada tamannya seperti jalan-jalan gitu ya, teman-teman. Ada pagar dari tanaman begini, didesain sedemikian rupa. Kalau kita masuk seperti masuk ke jalan gitu. Tamannya ini, teman-teman. Nah, lihat di depan sana juga ada semacam jalan kecil di taman gitu, dipagari oleh tumbuhan atau pagar tanaman. Apa sih istilahnya, kayak gini loh, teman-teman. Saya susah menjelaskan. Kemudian ada pohon yang cukup besar, pohon cemara ini. Kemudian ini pohon, kalau saya nggak tahu bahasa Indonesianya, sorry. Nah, ini kalau bagi masyarakat di daerah saya namanya pohon kenitu. Dia buahnya manis, bulat, terus ada biji-biji yang agak lonjong, teman-teman.
Mungkin daerah teman-teman juga ada. Kita cek langsung ke arah pohon kenitu. Teman-teman boleh ini apa? Boleh cek pohon kenitu ini dipercaya di masyarakat kami sebagai kumpulan atau tempat yang paling nyaman buat bangsa jin. Bener. Selain pohon sabu ya teman-teman. Boleh komentar di bahasa masing-masing kalian. Nah ini pohon kenitu namanya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Cuman buahnya manis sekali, legit, berair seperti lendir gitu ya teman-teman, putih. Udah bijinya lonjong. Tentu ini keren sekali dulu teman-teman, masih penjajahan Belanda. Banyak sekali fenomena aneh seperti noni-noni Belanda. Nah itu yang sering terjadi. Hantu kepala buntung. Ini sepertinya rata-rata penjaga rumah Belanda atau yang menempati rumah Belanda itu sepakat teman-teman. Tanpa saya istilahnya bertanya pada mereka bahwa yang sering menampakkan diri itu adalah hantu kepala buntung, kemudian noni-noni Belanda, kemudian tuan menir lah istilahnya, kurang lebih begitu. Yang sering terjadi itu adalah suara-suara ya teman-teman. Sebelum kita masuk, saya penasaran di bagian pojok kanan sana, di bagian belakang dulu. Oh ya teman-teman, tempat ini juga disewakan sebetulnya untuk kepentingan hajatan atau macam-macam lah, seperti hajatan, temu alumni dan lain sebagainya. Cukup bagus di sini, bolehlah untuk dicoba. Langsung menemui Bapak Sutekno yang penjaga di sini. Silahkan teman-teman. Keren sekali, keren sekali. Nah, ada pintu gerbang di sebelah kanan saya, seperti mau masuk ke taman. Nah tuh, saya coba untuk maju sedikit saja. Nah, ini menuju ke kolam renang di depan sana. Bukan kolam renang, kolam hias ikan lah. Sebelah yang tadi kita lihat di situ, teman-teman. Ya. Keren. Benar-benar vintage. Lihat. Ini masih terawat ya. Kurang lebih beginilah kalau zaman dulu. Jadi ada memang dibuat pot bunga yang cukup besar ya teman-teman, untuk menanami bunga-bunga atau ya ini pandan ya, macam-macam. Kemudian ada irigasinya tuh, ada pagar dari semen begini. Keren lah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Keren-keren. Depan juga ada pohon cemara. Kita akan masuk ya teman-teman. Bismillah. Ya, ubinnya cukup bagus masih teman-teman. Ini original dari Belanda. Kemudian ada pot-pot yang cukup klasik, sederhana bunganya. Ada 2 tangga, 1, 2, saya berpijak. Saya tadi ditunjukkan ruang-ruang yang dipakai untuk syuting, termasuk ruang ini teman-teman. Ruang ini digunakan sebagai ruang ganti para artis saat syuting film kafir tersebut. Keren. Kemudian ada tangga kecil kembali di sini. Jendela yang cukup lebar. Teman-teman tahu mungkin kenapa desain rumah Belanda sangat banyak ventilasi udaranya, kemudian jendela atau pintu-pintu yang cukup lebar. Mungkin saja karena iklim udara di negara kita berbeda dengan di Belanda. Kita tahu Belanda itu pada dasarnya
pada dasarnya Belanda itu udaranya dingin teman-teman. Kemudian kalau di Indonesia ya sedikit panas. Nah, kenapa rumah-rumah di atau bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu rata-rata lebar-lebar begini pintunya atau jendelanya? Nah, karena agar memaksimalkan ventilasi udara, jadi mereka tidak terlalu gerah ada di dalam ruangan. Kurang lebih mungkin begitu teman-teman. Saya merasa ada di masa lalu dan terus terang di sini energinya cukup besar semakin saya mendekati pintu. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Oke, wow, ruangan cukup lebar. Dengan pintu yang sangat lebar teman-teman, maksimal sekali. Lebar sekali, lebar. Nah, wow, indah sekali teman-teman di depan. Bayangkan jendela selebar ini nyaris tidak ada di bangunan-bangunan zaman sekarang. Tuh, wow, bayangkan ini lebar banget teman-teman. Lihat ornamen bagian atapnya, ada beberapa lampu yang cukup klasik, kemudian kipas angin. Kita ingat film Pengabdi Setan ya. Saya ingat baling-baling kipasnya seperti ini teman-teman. Ada beberapa bocor seperti ini bekas air hujan. Mungkin dari atas ada sudah mulai bocor sedikit. Oke, kita masuk di ruang pertama ya teman-teman, di depan sini. Assalamualaikum. Nah, saya memakai lampu tambahan untuk menambah penerangan. Ubinnya yang saya kagum teman-teman. Nah, ini masih autentik dari zaman Belanda. Nah, tuh cukup gelap di sini. Assalamualaikum. Keren. Cukup lebar dan luas di sini teman-teman. Mungkin waktu itu ini sebagai kamar utama ya. Kita coba buka dan rasakan sensasi ketika kita dibangun pagi hari, kemudian langsung melihat taman. Wow, luar biasa. Begitu segar teman-teman, bener. Pada dasarnya horor, tetapi saya menyukai dan saya betah tinggal di sini. Kurang lebih begini. Nah, pemandangannya langsung taman-taman begitu. Atau ini kita buka juga? Nggak bisa. Oke, kita akan masuk ke ruang selanjutnya. Lebar banget, keren. Saya akan menunjukkan tempat di mana film Kafir syuting, pada tepatnya yang digunakan Mbah Sujiwo Teja sebagai tempat ritual ya teman-teman. Oke, dan ini creepy sekali. Oke, sebelah kiri saya. Nah, ini energinya memang luar biasa. Pada waktu syuting film Kafir, disinilah tempat yang paling banyak gangguan, dan di sini sebagai kamarnya Mbah Sujiwo Tejo yang istilahnya ya boleh dicek lah dan komparasikan dengan ruangan ini teman-teman. Pada film syuting Kafir, syuting, aduh kok belepotan. sorry saya tidak tenang. Oke, pada waktu syuting film Kafir boleh dikomparasikan teman-teman dengan tempat ini. Memang sedikit creepy di sini. Assalamualaikum. Ini nggak paham teman-teman, seperti meja tapi terbuat dari keramik begini ya teman-teman. Ada 4 kaki. Bayangkan. Ini sepertinya tempat rapat.
tapi mejanya nggak terbuat dari kayu. Ada bercak-bercak di sini seperti kotoran hewan. Assalamualaikum. Ada wastafel yang sepertinya sudah nggak berfungsi airnya. Kita cek, udah nggak berfungsi. Terus terang ini creepy sekali di sini. Nggak betah lama-lama. Oke, kita akan next cek ke ruang selanjutnya. Ada pintu lagi di depan, kita cek juga. Assalamualaikum. Cukup senyap. Mudah-mudahan saya salah dengar, teman-teman. Seperti ada suara perempuan tadi di dalam sana. Oh, assalamualaikum. Ini cukup gelap. Nah, boleh cek, teman-teman. Ini luar biasa rasanya di sini. Creepy sekali. Saya merasakan hal yang beda. Ini pakai lampu ya, teman-teman. Kalau saya nggak pakai lampu, kurang lebih begini. Gelap sekali. Oke, kita keluar aja. Saya mendengar sesuara tadi sebelum masuk. Astagfirullah. Sorry, ada yang mendorong. Oke. Assalamualaikum. Maaf saya nggak mengganggu. Maaf. Assalamualaikum. Oke. Oke, kita mungkin langsung cek di ruang belakang, teman-teman. Wow, ubinnya keren banget. Ya, di belakang sepertinya ruang span seperti biasa. Ada ruang yang berbeda. Ini untuk tempat ruang asisten mungkin. Kurang lebih begitulah, teman-teman. Kemudian oke, ini dikunci, nggak bisa. Kita intip aja. Sepertinya ini ruang dapur. Wow, keren, seperti kembali ke masa lalu. Luar biasa. Ini rata-rata dikunci ya, teman-teman. Digembok. Oke, kemudian di arah belakang kita akan cek tandon tua penampungan air, dan yang Pak Sutikno sering dengar adalah suara guyuran air seperti orang mandi, melakukan aktivitas mandi di toilet ini, teman-teman. Memang luar biasa, sakral banget, mistis banget rasanya. Kita cek. Nah, ini tandon yang cukup tua ya, teman-teman, penampung air. Nah, ini sering. Assalamualaikum. Ya, kejadiannya di sini, teman-teman, sering terdengar suara orang mengguyur air. Jadi bukan isapan jempol. Ini ruang belakangnya. Oke, kita mungkin sudah
mentok teman-teman, tidak ada ruangan atau rumah yang perlu dieksplor kembali. Terima kasih sudah menemani saya dan jaga kesehatan dan assalamualaikum.